Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku. Pertama-tama, kenalin, nama aku Khairuniza Siregar dengan NIM 2105050012. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin MK pengantar sosiologi dengan materi kekuasaan dan wewenang. Oke, sebelumnya mari kita markicap dengan materi berikut ini. Nah, di sini aku bakal ngejelasin pengertian apa itu kekuasaan dan wewenang. Menurut ilmu sosiologi, kekuasaan dan wewenang adalah gejala kemasyarakatan yang memiliki sifat yang umumnya di mana pada kehidupan masyarakat, gejala ini akan selalu timbul pada setiap aktivitas manusia. Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Menurut ilmu sosiologi, kekuasaan dan wewenang adalah gejala kemasyarakatan yang memiliki sifat yang umum di mana pada umumnya kehidupan masyarakat. Gejala ini akan selalu ditimbul pada setiap aktivitas manusia. Adanya kekuasaan yang tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Dengan kata lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dari pihak lain yang menerima pengaruh tersebut baik dengan suka rela ataupun karena terpaksa. pengertian antara keduanya pun sangatlah berbeda. Pengertian wewenang sendiri adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi, wewenang di sini adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang yang dimana seseorang atau sekelompok orang tersebut mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Terdapat dua pandangan mengenai sumber wewenang. Pandangan yang pertama yaitu bahwa wewenang tercipta karena seseorang diberi atau dilimpahkan atau pula bisa juga diwarisi hal tersebut. Sedangkan pandangan yang kedua yaitu bahwa wewenang seseorang akan muncul hanya bila hal tersebut diterima oleh suatu kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Nah, sumber kewenangan ini untuk memerintah umumnya berasal dari beberapa hal. Misalnya, tradisi atau kepercayaan yang berakar dan dipelihara secara terus-menerus dan turun-temurun dalam masyarakat. Contohnya, yaitu darah biru dipercaya sebagai seseorang dari keluarga kaya atau kerajaan. Kemudian, Tuhan, dewa, atau wahyu memiliki hak untuk memerintah yang dianggap sakral. Contohnya, yaitu seperti negara Jepang yang memakai Kaisar Hirohito. Ia menunjukkan kewenangan sebagai kepala negara yang berasal dari dewa matahari. Sumber kewenangan yang berikutnya yaitu berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin, baik pada penampilan maupun karisma yang dimiliki oleh sang pemimpin tersebut. Selain itu, sumber kewenangan juga berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintah. Sumber kewenangan juga dapat berasal dari sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian dan kekayaan seseorang atau sekelompok orang. Pengertian wewenang tersebut timbul pada waktu masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya. Kemudian, wewenang ini akan lebih efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata. Akan tetapi, terkadang sering terjadi bahwa letaknya wewenang diakui oleh masyarakat dan letak kekuasaan yang tidak. Misalnya, di dalam suatu masyarakat yang mana ada susunannya relatif kecil dan cukup sederhana, umumnya kekuasaan tersebut dipegang oleh seseorang atau suatu kelompok yang meliputi bermacam bidang. Sehingga terdapat gejala yang kuat bahwa kekuasaan itu lambat dan diidentifikasi dengan orang-orang yang memegang kekuasaan tersebut. Berbicara mengenai kekuasaan, tahukah Anda apa definisi atau pengertian dari kekuasaan itu? Jadi, baik kekuasaan ataupun wewenang itu merupakan fakta yang penting dalam kehidupan berorganisasi.
Pemimpin tidak hanya harus menerima dan memahami sebagian dari orang yang dipengaruhi atau pengikut ataupun anak buahnya saja, tetapi juga harus belajar tentang bagaimana cara menggunakan kekuasaan dan wewenang tersebut tanpa menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang tersebut untuk mencapai sasaran suatu yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang membuat perubahan, menepati janji, suatu posisi atau mengambil resiko yang besar dalam suatu kejadian. Selain itu, pemimpin yang baik juga yaitu pemimpin yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang berhasil. Berhasil di sini diartikan dalam menyelesaikan masalah organisasi yang otentik dan akurat. Jadi, bagaimana para pemimpin pahamilah pengertian wewenang dan kekuasaan tersebut. Meskipun keduanya berbeda arti, namun keduanya saling berkaitan. Hal tersebut dikarenakan wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam suatu organisasi. Secara umum terdapat dua bentuk kekuasaan. Nah, kekuasaan yang pertama itu adalah kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi ini merupakan kekuasaan yang didapat dari para pengikut dan didasarkan pada seberapa besar pengikut tersebut, mengagumi dan terikat pada seseorang atau sekelompok orang pemimpin. Sedangkan kekuasaan yang kedua ini ialah kekuasaan posisi. Kekuasaan posisi ini merupakan kekuasaan yang didapat dari wewenang formal organisasi. Wewenang formal organisasi merupakan wewenang yang datang dari tingkat paling atas, kemudian secara bertahap diturunkan ke tingkat yang lebih bawah. Secara umum, kekuasaan ini berkaitan erat dengan pengaruh yang berupa tindakan atau contoh Laku yang menyebabkan perubahan sikap atau tingkat laku seseorang atau sekelompok orang. Seperti wewenang, kekuasaan juga memiliki sumber yang berasal dari beberapa hal. Di sini terdapat 5 sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan yang pertama yaitu berasal dari reward atau power atau kekuasaan menghargai. Sumber kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memberi penghargaan pada orang lain yang dipengaruhi atau pengikut. Setelah itu, sumber kekuasaan yang kedua yaitu berasal dari coercive power atau kekuasaan memaksa. Sumber kekuasaan ini berdasarkan pada kemampuan seseorang atau sekelompok orang pemimpin untuk menghukum orang yang dipengaruhi atau pengikut. Jika pengikut tersebut tidak memenuhi perintah, lalu sumber kekuasaan yang ketiga yaitu legitimate power atau kekuasaan sah. Kekuasaan ini diperoleh berdasarkan hukum atau aturan yang timbul dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi. Nah, kemudian yang keempat yaitu sumber kekuasaan yang berasal dari expert power atau kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian ini didasarkan pada pendapat atau keyakinan bahwa pemimpin atau pemberi pengaruh mempunyai keahlian atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi. Yang terakhir yaitu sumber kekuasaan yang berasal dari reference power atau kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan ini merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dalam pemimpin yang menjadi contoh atau panutan bagi orang yang dipengaruhi atau pengikut. Apabila pemimpin tersebut mengartikan kekuasaan sebagai seseorang yang mempunyai kekuasaan atas diri orang lain dan menganggap orang lain hanya sebagai poin untuk digunakan atau dikorbankan bagi pengguna kekuasaan pada situasi tertentu. Nah, oleh karena itu, apabila sang pemimpin ingin dipandang positif oleh orang yang menerima pengaruh atau pengikut, seorang pemimpin harus memiliki beberapa karakteristik yang positif dan dapat menjadi panutan atau contoh. Karakteristik tersebut seperti menjaga tindakan tetapi tetap konsisten. Kemudian, mencoba mengembangkan keterampilan dan kreativitas yang dimiliki. Membuat orang yang dipengaruhi merasa tergantung kepada orang yang memberi pengaruh. Selain itu, juga dapat dihindari sifat angkuh dan coba untuk tidak bertindak secara kasar apabila tidak diperlukan. Menggunakan kekuasaan hanya untuk mendorong keberhasilan suatu organisasi atau kelompok.
Kekuasaan sendiri adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain. Kemampuan di sini artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat. Kekuasaan juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang yang memiliki keputusan atau dalam suatu kejadian tertentu. Di atas tadi sudah dapat kita artikan bahwa pengertian wewenang dan kekuasaan tidaklah sama. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya.